Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara donya ya ora jelas, akhirat ya ora jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu tak ceritani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu perawan. Siddiqah gelare. Lha niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan dinggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene ngen sarine. Masane kan kada kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kula bolak-balik dolan sugih-sugih. Monggo Gus nggon pesolatan. Wah iso ambu malaikat blas gak ana yakin. Gaya tok. Aku elek-elek yo gawa Quran mambu lah, ana malaikat ora mambu. Potongane wis blas. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niki. Niku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku yo ora dibeda mek Nabi nek pun kepengin salat nggih salat mawon. Nak pas qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud, akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li rabbi, aku keizin, aku tak asik mbek pangeran. Fatarabtu hawa ya li hawahu. Segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran. Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo. Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki. Ah, wet tenan jelas. Dan ora bojone ayu malah ra tau napa? Tahajud. Wis musibah tenan iki, wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumenteng nganti mlentoh niku Aisyah. Gak tau mikir kok Aisyah lho jajal ke bojo wayu kok bergak tahajud pas rukun lho ya nek ora rukun agak tunggale pas rukun lagi agak tau mikir wong ning Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti swaromat qadamahu nganti melentoh ketika dijawab bukankah engkau sudah dimaafkan mata qaddama min dzambika mata akhir jawab Nabi afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat itu asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru duriah-duriahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin. Kan sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat mboten ning swarga. Nak mboten saduk mboten usah jare. Nak pun bus swarga seneng kan hore ora usah subuh kan. Mulane potongan ku angel bus warga. Karena tadi kepen bus warga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, napa? Masalah ya berarti ngambut syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu sembayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril lazzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yunzaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu makanya saya bilang mungkin kita tidak ikhlas secara hati karena hati kita ya taqallab molak malik tapi kita harus ikhlas secara ilmu ya, ikhlas secara apa? Ilmu yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya kamu mengatakan ini putih-putih kan tidak ada yang bayar kan paham ya? Karena ini fakta dan sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga itu memalukan apa enggak? Nah di bab ilmu kita harus ikhlas meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok orang mergawe ora di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran. Tapi kadang-kadang tawakal tok ora mergawe ya kere. Iya kok ujug-ujug muni ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono. Karena ati sing ngomong ngono iku ati. Lesan kan hanya terjemahan, hanya
Tapi kalau ilmu enggak, ilmu tetap sadar. Enggak bisa sesuatu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau suwun iki ada napa? Makalah sing kula simpen napa? Akhirnya terus Jubair bin Mut'im niku masuk Islam karena logika yang dibangun oleh surat At-Tur ya, itu tidak meninggalkan logika yang selama ini dipakai, yaitu menuhankan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Terus Allah bertanya, yang kamu tuhankan itu apa reputasinya? Am khalaqus samawati wal ard, apa pernah menciptakan langit bumi? Seterusnya dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar yang layak jadi Tuhan itu hanya Al-Khaliq sebagai pencipta. Yang tidak pencipta tidak usah jadi Tuhan. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya sama ya Yuhannas u'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi syarat pertama jadi Tuhan itu satu, harus berstatus Al-Khaliq sebagai pencipta. Padahal kalau sebagai pencipta pasti selainnya itu nggak mungkin berstatus pencipta. Apalagi pencipta langit bumi, semuanya lahir di bumi. Nah, ini faqamatil hujjah. Kemudian argumentasi Islam ini begitu kokoh, dan ketika kokoh itu tidak akan terkalahkan. Itu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahir.